Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuhasa Novianti dengan nomor NIM 2892150265 dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi dari mata pelajaran akuntansi manajemen. Saya ingin menjelaskan apa itu CVP. CVP adalah kependekan dari Cost Volume Profit. CVP juga kerap dikenal sebagai analisis Break-Even Point atau BEP, yaitu metode untuk memahami pengaruh volume penjualan dan biaya terhadap profit. Tujuan CVP membantu manajemen perusahaan memahami perbedaan biaya pada tiap proses produksi dan penjualan. Apabila ada perubahan volume produksi atau volume penjualan, analisis ini dapat memperkirakan laba yang akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, CVP memberikan gambaran informasi secara jelas agar penjualan mencapai break-even point atau BEP atau target laba yang ingin diperoleh perusahaan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi agar hasilnya optimal dengan melakukan analisis perubahan biaya variabel dan biaya tetap. Seperti yang sudah diketahui, perolehan laba bergantung pada pengelolaan biaya yang efisien. Pasalnya, setiap unit produk yang terjual mempunyai pengelolaan biaya spesifik. Karena itu, tujuan CVP yang utama adalah membantu manajemen perusahaan memilih hubungan timbal balik antara volume output dan penjualan, laba serta biaya. Setelah melihat kaitan elemen-elemen tersebut, manajemen perusahaan diharapkan bisa membuat keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Komponen CVP. CVP dibentuk oleh beberapa komponen berbeda yang melibatkan berbagai perhitungan dan rasio. Komponen CVP tersebut antara lain, yang pertama rasio contribution margin atau CM dan rasio biaya variabel. Yang kedua break-even point atau BEP, yang ketiga margin keamanan, yang keempat perubahan laba bersih, yang kelima tingkat leverage operasi. Berikut ini pembahasan secara rinci dari setiap komponen CVP di atas. Rasio CM dan rasio biaya variabel. Rasio CM dan rasio biaya variabel adalah angka yang dapat memberikan gambaran kepada perusahaan terkait seberapa signifikan biaya variabel. Adapun rumusnya ialah seperti di bawah ini. Rasio CM sama dengan margin kontribusi atau penjualan. Rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel atau penjualan. Rasio CM yang tinggi dan rasio biaya variabel yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat biaya variabel yang dikeluarkan. Lalu break-even point atau BP. BEP adalah titik impas, yaitu jumlah produk yang perlu dijual perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi. Rumus BEP dapat dihitung. BEP sama dengan total biaya tetap atau CM per unit. Perubahan laba bersih cukup lazim bagi perusahaan memperkirakan kemungkinan pendapat bersih berubah seiring dan adanya perubahan penjualan. Perusahaan dapat menggunakan target penjualan atau target laba bersih untuk menentukan pengaruhnya satu sama lain. Berikut ini adalah rumus yang dapat kamu gunakan untuk menghitung perubahan laba bersih. Jadi jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio CM. Margin keamanan. Perusahaan juga mungkin menghitung margin keamanan atau margin of safety. Perhitungan margin keamanan biasanya disebut sebagai ruang gerak perusahaan dan ditunjuk oleh seberapa banyak penjualan turun, tetapi masih mencapai titik impas atau BEP. Margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang break-even sales.
Degree of Operating Leverage atau DOL. Komponen CVP yang terakhir ialah tingkat leverage operasi atau Degree of Operating Leverage atau DOL yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. DOL sama dengan CM dibagi penghasilan bersih. Angka DOL adalah angka penting karena memberitahu perusahaan perubahan laba bersih sehubungan dengan adanya perubahan angka penjualan. Banyak orang berpikir bahwa semakin tinggi DOL semakin baik bagi perusahaan. Namun sebetulnya angka DOL yang tinggi berbanding lurus dengan rasio yang tinggi pula. Makin tinggi DOL berarti penurunan penjualan semakin sebesar 1% akan menyebabkan penurunan laba bersih yang cukup besar. Profitabilitas perusahaan pun akan menurun. Lalu di sini ada cara menghitung CVP. Perhitungan CVP bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu metode equation dan contribution margin. Contribution margin sudah disinggung secara singkat dalam pembahasan komponen. Ya, pertama adalah metode equation. Persamaan yang digunakan dalam metode equation mengarah pada peranan laporan laba rugi perusahaan. Ketika menghitung CVP dengan menggunakan pendekatan ini, kamu perlu mengetahui faktor kuantiti atau jumlah produk yang wajib dijual sebagai target penjualan terlebih dahulu. Jadi perusahaan dapat memenuhi target keuntungan. Adapun cara menghitung CVP dengan metode equation adalah keuntungan sama dengan margin kontribusi unit dikali jumlah produk yang dijual dikurangi biaya tetap. Contribution margin. Cara berikutnya menggunakan metode contribution margin. Metode ini pada dasarnya adalah hasil selisih yang diperoleh antara jumlah penjualan produk dan jumlah biaya variabel. Contribution margin harus lebih besar nilainya dari jumlah biaya tetap. Contribution margin juga bisa dihitung untuk setiap satu unit produk. Caranya kamu menghitung sisa yang didapat dari pengurangan biaya variabel setiap unit dengan harga jual untuk setiap unit. Rasio atau perbandingannya ditentukan melalui pembagian dengan jumlah penjualan. Contribution margin dipakai dalam menentukan nilai BIP penjualan melalui pembagian antara jumlah biaya tetap dan rasio contribution margin. Jadi kamu bisa menghitung besarnya BIP penjualan. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki biaya tetap sebesar 100 juta rupiah dengan contribution margin sebesar 40% harus bisa memperoleh pemasukan sebesar 250 juta rupiah agar perusahaan bisa mencapai BIP. Adapun rumus menghitung CVP dengan pendekatan contribution margin, yaitu jumlah BIP penjualan sama dengan total biaya tetap dibagi rasio contribution margin sementara. Lalu perhitungan jumlah penjualan produk yang dibutuhkan bisa kamu dapatkan dengan rumus jumlah penjualan produk yang dibutuhkan sama dengan target keuntungan ditambah biaya tetap dibagi contribution margin setiap unit. Jadi kesimpulannya, CVP adalah metode untuk mengetahui suatu biaya produksi, volume penjualan, dan profit dalam perusahaan. Analisis ini juga terkenal sebagai analisis BIP atau Big Event Point. Untuk menghitung perkiraan analisis biaya CVP dengan baik, pasti kamu juga perlu memiliki pencatatan keuangan yang baik. Jadi kamu perlu memastikan seluruh transaksi dalam bisnis terdokumentasi dengan baik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.